Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam laboratorium kimia. Kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, Olga Margareta Lubay, dengan NPM 1913023021. Lalu ada teman saya, Juliana Friska, dengan NPM 1913023023. Selanjutnya ada Devi Wulandari dengan NPM 1913023025. Dan terakhir ada Veronica Luciana Susanti dengan NPM 1913023027. Kita mulai saja. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium kimia itu? Laboratorium kimia merupakan tempat dilakukannya percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu kimia. Kimia sendiri merupakan salah satu bidang studi sains yang dikembangkan berdasarkan eksperimen atau percobaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, serta fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam yang pada hakikatnya dapat diartikan atau dipandang sebagai proses dan produk, sehingga dalam hal ini laboratorium kimia memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran kimia. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam laboratorium kimia itu terdapat 6 unsur, meliputi tata bangunan, ukuran laboratorium, fasilitas laboratorium, keamanan laboratorium, tata tertib laboratorium, dan organisasi laboratorium. Baik, yang pertama adalah tata bangunan. Tata bangunan dalam laboratorium itu harus satu, mudah dikontrol. Yang kedua, jauh dari pemukiman atau tata letaknya aman. Yang ketiga, memperhatikan pengolahan limbah. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan atau jenis laboratorium. Dan yang terakhir yaitu pencahayaan. Yang selanjutnya yaitu ukuran laboratorium. Jadi seperti apa sih laboratorium yang baik itu? Laboratorium yang baik, yang pertama, mampu menampung praktikan dengan perbandingan yang memadai atau tidak terlalu penuh atau sesak. Yang kedua, memiliki fasilitas penunjang atau pendukung yang lengkap. Yang ketiga yaitu fasilitas laboratorium. Jadi laboratorium itu harus ada, pertama, alat dan bahan. Yang kedua, ruang penyimpanan alat dan bahan. Yang ketiga, ruang persiapan. Yang selanjutnya ruang khusus seperti ruang asam, ruang gelap, ruang steril, ruang timbang, dan lain-lain. Yang selanjutnya harus ada gudang, kemudian sumber air, dan sumber gas. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang keamanan laboratorium. Untuk menunjang atau menjamin keamanan para praktikan dalam melakukan praktikum, maka laboratorium diharapkan memiliki fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ventilasi atau blower. Hal ini bertujuan untuk agar adanya sirkulasi udara yang baik. Lalu, unit pengelolaan limbah, bak cuci, dan saluran yang aman. Ini bertujuan untuk agar bahan-bahan yang sudah dipakai tidak terbuang sembarangan dan tidak mencemari lingkungan. Lalu adanya pintu keluar atau masuk yang luas, alat pemadam api, alat pelindung diri. Alat pelindung diri di sini minimal seperti masker, kaos kaki atau alas kaki, lalu latex. Selanjutnya ada alat listrik yang aman, distraktor asap, shower, kotak P3K, dan peralatan keamanan khusus. Lalu tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium mencakup untuk keselamatan diri sendiri seperti menggunakan alat pelindung diri seperti masker, alas kaki, dan juga latex. Lalu untuk keselamatan orang lain
Di sini diperlukannya adanya kerjasama antar para praktikan. Lalu untuk keselamatan lingkungan, di sini dimaksudnya untuk mengolah limbah hasil dari sisa dari praktikum dan untuk menunjang kelancaran kegiatan laboratorium itu sendiri, di mana dalam melakukan suatu praktikum diharapkan dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya ada organisasi laboratorium. Organisasi laboratorium ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adanya struktur organisasi, lalu ada job description, yang ketiga ada pengelolaan laboratorium. Yang ketiga ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Pengelolaan laboratorium meliputi yang pertama, pengelolaan pekerja laboratorium. Di sini pekerja lab harus memiliki keahlian berlaboratorium. Yang kedua ada pengelolaan alat dan bahan. Di sini semua alat dan bahan harus terinventarisasi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan kegiatan laboratorium. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengelola laboratorium di sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah. Dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan sarana prasarana, yang juga bekerja sama dengan koordinator laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada koordinator atau kepala laboratorium, berwenang dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium. Kemudian ada penanggung jawab laboratorium, berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pemanfaatan peralatan laboratorium. Yang terakhir ada laboran, berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam penyiapan praktikum, penyimpanan, pemeliharaan, dan perawatan alat dan bahan laboratorium. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktikum kimia. Terdapat faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama itu faktor pendukung. Faktor pendukung pelaksanaan praktikum kimia yaitu kesiapan dari guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Kemudian ada faktor penghambat pelaksanaan praktikum kimia. Yang pertama itu ruang laboratorium kimia digunakan sebagai ruang kelas. Yang kedua, keterbatasan alat dan bahan. Yang ketiga, kekurangan waktu. Yang keempat, tidak adanya laboran. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Nanti kita akan diskusikan bersama ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.